Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini, di hari Jumat yang dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada kegiatan kajian Ramadan yang dilaksanakan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, yang alhamdulillah sebagaimana biasa pada hari Jumat ini kita isi dengan tema tentang ulumul hadis, tentang ilmu-ilmu hadis. Dan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua, dan insyaallah jadi lanjutan pada pertemuan yang sebelumnya atau pertemuan di minggu yang lalu. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, panutan kita semua, suri teladan kita, uswatun hasanah dalam segala proses penghambaan dan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua beroleh syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya warga Nahdliyin di Provinsi Gorontalo dan di mana saja yang bisa dijangkau dengan kegiatan yang live dilaksanakan melalui fanpage pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang ada pada kitab Minhatul Mughith fi Ilmil Mustalahil Hadits yang ditulis oleh Hafiz Hasan Al-Mas'udi. Ini adalah salah satu kitab ulumul hadits dari sekian banyak kitab yang setelah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya. Mari kita mulai dengan memohon doa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada penulis kitab ini. Qala Syekhul Musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Radhiyallahu ankum. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk kepada muqaddimah. Di dalam kitab ini disebutkan yang qasimu ilmil hadithi ila qismaini. Ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, ilmu hadithi dirayatan, ilmu hadis dirayah. Yang atsani, yang kedua, ilmu hadithi riwayatan, ilmu hadis riwayah. Jadi kalau berdasarkan kitab ini, pembagian hadis itu secara umum dua, berkaitan dengan ilmu hadis. Hadis dirayah, ilmu hadis dirayah, dan ilmu hadis riwayah. Walikulli min ilmaini mabadi'u yanbagi
ma'rifatuha wal ikhatatu biha liyakuna syari' fihima ala basiratin tammatin wal nashrah fi bayani fanaqul. Jadi setiap pembagian ilmu ini itu punya dasar-dasar yang harus diketahui apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian ini insya Allah akan disyarah, akan dijelaskan keduanya, dan pembahasannya sebagaimana berikut ini. Mabadi'u ilmil hadithi riwayatan, dasar-dasar ilmu hadis riwayah. Mabadi'u ilmi hadisi dirayatan, dasar-dasar ilmu hadis dirayah. Jadi kita akan membahas dulu tentang apa itu ilmu hadis dirayah. Jadi dasar-dasarnya bagaimana. Kita mulai dari al-hadduhu, ya, mulai dari definisinya. Yuhaddu ilmil hadithi dirayatan huwa al-ma'rufu bi ilmil mustalahil hadithi bi annahu ilmun yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matni wa kayfiyatut tahammuli wal adai wa sifatur rijali wa ghairi dzalik, ya, wa ghairu dzalik. Ini definisi hadis dirayah. Apa itu maksudnya? Yang dimaksud dengan hadis dirayah, wa huwa ma'rufun wa huwa al-ma'rufu bi ilmil mustalahil hadis, yang dikenal dengan ilmu mustalahul hadis. Jadi ilmu hadis dirayah itu dikenal dengan ilmu mustalahil hadis. Jadi kalau kita bicara apa itu ilmu mustalah hadis, ya itu adalah ilmu hadis dirayah. Yang dimaksud adalah bi annahu ilmun yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matni, ilmu yang diketahui atau ilmu yang dengannya diketahui ahwalus sanadi wal matni, tentang keadaan sanad dan matan, wa kaifiyatut tahammuli, dan bagaimana cara mendapatkannya atau menerimanya, wal adai, dan bagaimana cara menyampaikannya, wasifatur rijali, dan sifat-sifat rijalnya. Rijal itu adalah sifat-sifat perawinya. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan apa itu hadis dirayah. Huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matni wa kaifiyatut tahammuli wal adai was sifatur rijali wa ghairu dzalik. Itu pengertian hadis dirayah. Ilmu yang di dalamnya diketahui tentang keadaan sanad, keadaan matan, kemudian bagaimana cara menerimanya, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana sifat perawinya, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan ini adalah fokus yang dibahas oleh ilmu hadis dirayah. Itu berkaitan dengan definisi. Kalau di dalam catatan kaki dalam kitab ini, ilmun itu diartikan dengan qawaid, kaidah-kaidah. Jadi ilmu yang di dalamnya diketahui tentang sanad matan, itu artinya ada kaidah-kaidah yang kalau kita pelajari kaidah-kaidah ini, kaidah mempelajari sanad, kaidah mempelajari matan, kaidah mempelajari, ada aturannya, ada kaidahnya, ada namanya qawaid, ya, ada kaidah-kaidah. Misalnya perkataan kaqaulihim, perkataan para ulama, misalnya kullu haditsin sahihin aw hasanin yustadallu bihi.
semua hadis hasan, semua hadis sahih dan semua hadis hasan yustadallu bihi, itu bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, ini berkaitan dengan kaidah ilmu. Nah, pemahamannya adalah kalau kita belajar hadis diraya, maka ilmu tentang mana hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam kategori hadis yang bagaimana, itu bisa diketahui dengan mempelajari ilmu hadis diraya. Jadi kita tidak bisa mengetahui ini hadis ini diterima, ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, sementara kita tidak memahami tentang ilmu hadis diraya. Kita tidak tahu bagaimana tentang keadaan sanad, keadaan matan, keadaan perawinya, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara menerima, dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan inilah yang melahirkan pengetahuan kita tentang hadis ini diterima atau tidak. Nah, berbeda kalau kita misalnya hanya sekedar menerima dari seorang guru saja. Oh, hadis ini dhaif, terus kita sampaikan. Nah, itu kalau di tingkatan awam boleh. Ya, tingkatan awam tanpa harus mencari bagaimana kaidah-kaidahnya, tanpa harus mengetahui ilmu-ilmunya, ya bisa dia langsung mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dari mana? Dari guru saya. Tapi kalau sebagai seorang yang berilmu, dia harus tahu. Dia harus mengetahui, apalagi orang yang memang bergelut di dunia keagamaan, para asatidz, para alim ulama, para kiai, maka paling tidak bisa mengetahui sedikit dari ilmu tentang hadis diraya ini. Agar kita tahu, oh ternyata ini hadis yang sahih, bisa dijadikan dalil, ini hadis yang hasan, bisa dijadikan dalil, bahkan hadis dhaif sekalipun, itu bisa dijadikan sebagai dalil. Kalau kita belajar ilmu diraya, jadi tidak serta-merta, oh ini hadis dhaif, buang, ini hadis dhaif, tolak. Tidak. Kalau orang yang belajar ilmu hadis diraya, maka tidak semua hadis dhaif itu ditolak. Dan dia bisa jadi yustadallu bihi, bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, karena memang ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian ada yang dimaksud dengan ahwalus sanadi wal matni itu apa? Tadi disampaikan bahwa penjelasannya adalah ilmu yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matni. Keadaan sanad dan matan. Yang dimaksud di sini adalah ai sawaun akanat tilkal ahwal. Jadi yang dimaksud di sini adalah keadaan-keadaan yang meliputi amatun lahuma. Jadi keadaan yang sifatnya umum. Yang dimaksudkan di sini adalah kasihhati wal husni wad dha'ifi. Jadi keadaan sanad dan keadaan matan, ya, amatun lahuma, keadaan sanad maupun matan, berkaitan dengan kesahihannya, berkaitan dengan kehasanannya, dan berkaitan dengan kedhaifannya. Ya, misalnya berkaitan dengan matannya itu sahih atau tidak, hasan atau tidak, dhaif atau tidak. Ini juga berkaitan. Jadi antara matan dengan sanad itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kualitas hadis bisa dikatakan hadis sahih, bisa dikatakan hadis hasan, bisa dikatakan hadis dhaif, itu tergantung keadaan sanad dan matan yang dipelajari di sini. Makanya disebutkan adalah yu'rafu bihi, ilmun yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matni. Yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan ahwal di sini, keadaan-keadaan di sini adalah khasatun bisanadi. Ada namanya keadaan yang khas untuk sanad. Itu berkaitan dengan dijelaskan di sini, khasatun bisanadi adalah kal uluwi wan nuzuli. Ketinggian dan kerendahan dari kualitas atau martabat para sanad, para orang yang meriwayatkan hadis itu, para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'in, itu ada kualitas-kualitasnya yang ketika dibahas dalam ilmu, ada namanya ilmu rijalul hadis. Jadi ilmu rijalul hadis itu ilmu tentang perawi. Nah, di situ akan kelihatan ketinggian derajat dan tidaknya seorang perawi. Nah, itu yang dibahas. Dan terakhir adalah khasatun bil matni, keadaan yang khusus berkaitan dengan matan. Misalnya karaf'i wal waqfi
wal qat'i. Ini artinya adalah matan yang ketika dipelajari maka matan itu ternyata dia hanya ternyata matan itu memang bersambung-sambung sampai kepada Nabi yang disebut dengan hadis marfu. Kemudian ada matan yang hadis yang mauquf yang hanya berhenti kepada sahabat. Kemudian ada juga hadis yang sifatnya hadisul maqtu yang hanya diucapkan oleh tabi'in. Nah, ini juga yang dipelajari dalam ahwalus sanadi wal matni. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa maudu'uhu, apa topik yang dibahas dalam ilmu hadis diraya ini? As-sanadu wal matnu min haitsu sihhati wal husni wa nahwu dzalik. Yang menjadi topik dari ilmu hadis diraya ini adalah sanad, matan dari sisi kesahihannya dan kehasanannya dan lain sebagainya, mungkin dari kedaifannya. Ini yang menjadi topik pembahasan ilmu hadis diraya. Jadi memang fokus membahas tentang matan, membahas tentang sanad, membahas tentang matan. Apakah nanti ini akan menjadi sahih, hasan, atau dhaif, atau dia bisa menjadi maudhu, ya, atau hadis yang disebut dengan hadis palsu. Nah, ini yang dibahas dalam ilmu hadis diraya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kajian ilmu, maka saya menyampaikan juga memang dalam kondisi kita bisa memahami sepenuhnya apa sebenarnya ilmu hadis diraya itu. Sehingga insya Allah itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, akan mempengaruhi cara kita menyikapi setiap pemahaman tentang hadis yang ada. Jadi ketika orang mengatakan, oh ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, kita sudah ada frame, sudah ada pengetahuan, sudah ada pemahaman, oh ternyata hadis itu disebut sahih karena ini. Bahkan mungkin kita akan bertanya, Anda sebut itu sahih kenapa? Ya. Anda itu menyebut itu hadis dhaif, dhaifnya di mana? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, kita akan bisa menjawab itu kalau kita belajar ilmu hadis diraya. Kita akan menjawab hadis diraya. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan, oh itu hadis dhaif, tapi kita tidak tahu dhaifnya di mana. Tapi sekali lagi kalau tingkatan awam ya mungkin ini tidak ada masalah. Cukup dia mengatakan hadis dhaif, supaya mengapa jangan sampai bahkan ada ketika saya belajar ilmu ini kepada kiai saya, Kiai Muhammad Abu Bakar almarhum di pesantren Al-Khairat Lamuta, itu ada seorang ulama hadis yang ada seorang ulama yang mengajarkan kepada anaknya untuk hanya menghafal hadis maudhu, hanya menghafal hadis maudhu. Kalau orang lain menghafal hadis sahih, hafal sahih Bukhari, hafal sahih Muslim, hafal tapi dia mengajarkan anaknya untuk menghafal hadis yang palsu, ya, hadis maudhu, hadis palsu. Untuk apa? Supaya ketika ada hadis, ya, disampaikan oleh orang, oh ini tahu ini hadis palsu, karena dia hafal. Nah, selain hadis yang dia hafal, berarti itu hadis hasan atau hadis sahih. Itu kehebatannya dia. Ya. Misalnya begini. Kalau kita menghafal nama-nama orang yang kulitnya hitam, maka selain nama-nama yang disebutkan, pasti itu bukan kulit hitam. Gitu. Gitu ya, begitu dia punya analoginya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu maudhu'nya. Kemudian wa thamaratuhu, apa sih manfaatnya? Apa buah yang kita bisa dapatkan dari mempelajari ilmu hadis diraya? Karena begini, apa susah-susah kita pelajari tapi ternyata manfaatnya tidak ada. Oleh karena itu di sini disebutkan dalam hadis dalam kitab ini, wa thamaratuhu, manfaatnya adalah ma'rifatu hadis sahihin, ya, ma'rifatu al hadis sahih, mengetahui hadis yang sahih, ya, mengetahui hadis, oh ini hadis yang sahih kalau kita belajar hadis ilmu hadis diraya ini. Selanjutnya adalah wa awwalu man sannafa fihi, ulama yang mengarang, yang menyusun kitab ini,
Ya, yang pertama di sini awwalu man sannafa fihi. Yang pertama yang menyusun ilmu dirayah hadis ini adalah Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Rama Hurmuzi, sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan, bahkan disebutkan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Rama Hurmuzi. Ini ulama yang pertama kali menyusun ilmu hadis secara sempurna. Meskipun memang dalam kajian-kajian ilmu kitab-kitab hadis itu, ketika membahas tentang ilmu, tentang buku yang ditulis oleh Ar-Rama Hurmuzi ini, yang judulnya adalah Al-Muhadithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i ini, ya, itu ditulis oleh Ar-Rama Hurmuzi tahun 350-an, ya, 350-an ditulis oleh Ar-Rama Hurmuzi, karena beliau wafat tahun 360, sehingga 350-an beliau menulis buku ini. Namanya adalah Al-Muhadithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Nah, buku ini, ya, kitab ini memang belum sempurna karena memang ada beberapa bab yang belum termuat dalam ketika dirangkum semua pembahasan tentang ilmu mustalahil hadis atau ilmu hadis, ulumul hadis, maka memang ada beberapa bagian yang tidak terangkum dalam buku ini. Tapi paling tidak yang sudah tersistematisasi dan sudah terkumpul menjadi sebuah kitab yang sempurna, meliputi semua keilmuan tentang ilmu hadis, ada dalam kitab ini. Dalam kitab yang disusun oleh Qadhi Abu Muhammad bin Abdurrahman bin Hasan bin Abdurrahman Ar-Rama Hurmuzi. Dialah, karena kitab yang dia susun itu, maka yang sudah memang sistematis dan sempurna, meskipun ada kekurangan di dalamnya, dianggap atau dinyatakan oleh para ulama-ulama hadis sebagai peletak dasar pertama ilmu mustalahul hadis. Siapa dia? Ya, adalah Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Rama Hurmuzi. Nah, ini peletak pertamanya. Selanjutnya adalah wa yusamma kitabahu, kitab ini dinamakan dengan Al-Muhadithul Fasil. Jadi kitab Ar-Rama Hurmuzi itu namanya Al-Muhadithul Fasil. Kalau lengkapnya adalah Al-Muhadithul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Itu nama kitab lengkapnya. Wasmuhu, dan nama dari ilmu ini adalah ilmu hadithi dirayatan, ilmu hadis dirayah. Wa yusamma mustalah al hadithi, dan biasa disebut juga atau dikenal dengan ilmu mustalahul hadis. Nah, jadi kalau kita bicara ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu mustalahul hadis. Apa itu ilmu mustalahul hadis? Ya, ilmu hadis dirayah. Apa itu hadis dirayah? Ya, ilmu mustalahul hadis. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan tentang apa itu dasar-dasar ilmu hadis dirayah. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wastimdaduhu. Ini wastimdadu itu sumber yang jadikan rujukan untuk mempelajari, untuk membuat sebuah ilmu, merangkum sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu hadis dirayah ini adalah min tatabi ahwali ruwatil hadis, yaitu adalah penyelidikan keadaan para perawi hadis. Jadi sumber-sumbernya, jadi hadis dirayah ini menyelidiki bagaimana kondisi keadaan para perawi hadis. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya bahwa hadis ketika berbicara tentang apa itu pendefinisi hadis dirayah, ya mengetahui keadaan parasan, keadaan matan, keadaan sanad, kemudian sifatur rijal. Ini yang diteliti. Jadi itu sumbernya. Jadi meneliti tentang sanad, meneliti tentang matan, meneliti tentang bagaimana proses penerimaan dan penyampaian, sampai meneliti tentang keadaan para perawinya. Itu jadi sumber. Ya. Jadi sumbernya di situ. Nanti akan berbeda sumber ini dengan menjelaskan tentang hadis riwayah. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga sahabat-sahabat yang di tempat ini bisa memberikan peringatan kalau sudah sampai waktunya, bisa diangkat tangan di kode sudah sampai 1 jam ini. Karena durasi kita insya Allah 1 jam. Belum ya? Belum. Belum, insya Allah. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan bicara wa hukmuhu. Bagaimana hukum mempelajari ilmu hadis dirayah. Ini penting. Ya.
bagaimana hukum mempelajari hadis diraya. Nah, di sini disebutkan annahu fardu ainin ala man yanfarada bihi. Fardu ain bagi perorangan. Jadi kalau berbicara orang per orang itu fardu ain. Tentunya disesuaikan dengan tingkatan orang per orang. Misalnya begini, kalau dia ulama ya wajib mempelajari ilmu hadis diraya. Kalau dia seorang dosen ya wajib mempelajari ilmu hadis diraya. Kalau dia seorang ustadz ya wajib mempelajari hadis diraya. Paling tidak dasar-dasar, ya, mabadiunya, ya, mabadiuhu, ya, mabadiuha, dasar-dasarnya itu yang dipelajari. Nah, jadi bagi perorangan itu hukumnya fardu ain, dan ini yang disepakati oleh para ulama. Kemudian wa fardu kifayatin 'inda ta'addudi. Tapi fardu kifayah bagi orang banyak. Misalnya begini, di Indonesia ini kalau tidak ada yang mempelajari ilmu hadis diraya, maka satu Indonesia berdosa. Mungkin juga sama dengan hukum sholat jenazah, ya, sholat jenazah. Fardu kifayah 'inda ta'addudi. Artinya dia fardu kifayah bagi orang satu kampung. Maksudnya kalau ada sudah sebagian orang yang sholat jenazah, maka tidak berdosa satu kampung. Sama juga dengan ini. Fardu ainin ala man infarada bihi wa fardu kifayatin 'inda ta'addudi. Artinya dia bagi perorangan wajib, orang-orang tertentu yang punya kapasitas untuk bisa mempelajari ilmu hadis diraya. Tapi dia akan menjadi berdosa kalau semua atau seorang di dunia ini kaum muslimin tidak ada yang pelajari, maka semua orang muslimin berdosa karena tidak pelajari ilmu hadis diraya. Jadi kalau kita ambil skop lagi misalnya Provinsi Gorontalo, harus ada yang bisa mempelajari ilmu hadis diraya. Nah, kajian pada hari ini adalah salah satu bentuk menyampaikan ilmu hadis diraya kepada masyarakat muslim, tentunya yang apalagi yang mendengarkan kajian ini secara langsung, para ulama, para kiai, para masyayikh ataupun para asatidz yang ada di khususnya asatidz NU. Paling kita memberikan ada pemahaman dasar-dasar tentang hadis diraya yang alhamdulillah saya baru tahu ilmunya. Alhamdulillah ada kajian ini yang saya bisa belajar. Alhamdulillah meskipun saya tidak kuliah, ya kan begitu ya. Meskipun saya tidak masuk pesantren, tidak kuliah, tapi alhamdulillah dengan kajian ini saya dapatkan ilmunya. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah wanisbatuhu. Apa perbandingannya dengan ilmu yang lain? Ya. Wanisbatu ila ghairi minal ulumi. Apa perbandingannya dengan ilmu-ilmu yang lain? Apa perbandingannya ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu nahwu, kemudian ilmu usul fiqih, ilmu tasawuf, dan pokoknya banyak ini ilmu dalam Islam. Apa perbedaannya? Apa perbandingannya? Di sini disebutkan adalah at-tabayun. Jadi memang berbeda, ya. Kenapa berbeda? Ya, karena fokus pembahasannya berbeda, ya. Kalau hadis itu pembahasannya tentang hadis, ya kalau ilmu tafsir pembahasannya tentang Al-Qur'an, juga pasti berbeda. Berbeda lokus kajiannya, berbeda fokus kajiannya, itu juga akan mempengaruhi perbedaan ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Sekarang ketika terjadi perbedaan, maka ada pertanyaan berikutnya disebutkan juga di sini, wa fadluhu. Apa keistimewaan ilmu ini kalau begitu? Ya, meskipun dia berbeda dengan ilmu yang lain, apa sih keistimewaan ilmu hadis diraya ini? Annahu min asyrafil ulumi. Ini adalah salah satu dari ilmu yang mulia. Ya, ilmu yang paling mulia disebutkan sini asyraful ulum. Salah satu dari ilmu-ilmu yang paling mulia. Apa mengapa disebut ilmu-ilmu yang paling mulia? Idbihi yu'raful qabuli wal mardudi. Ya. Karena dengan mempelajari ilmu hadis diraya, kita akan mengetahui mana hadis yang diterima dan mana hadis yang ditolak. Al-qabul wal mardud. Ya. Jadi kalau kita menamakan anak kita al-qabul, berarti itu diterima. Kalau kita nama anak kita mardud, ya, mardudin, siapa nama anakmu? Mardudin. Wah, itu ditolak itu namanya. Dan terakhir adalah wa masailuhu. Apa permasalahan yang dibahas dalam ilmu hadis diraya? Qadaya ka qaulina kullu haditsin sahihin yustadallu bihi. Jadi ada
permasalahan atau problematika perkataan kita, misalnya kullu haditsin sahihin yustadallu bihi. Ini masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu hadis dirayah. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita berbicara tentang ilmu hadis dirayah, saya merangkum beberapa, ternyata itu ada dari ilmu hadis dirayah itu melahirkan cabang-cabang keilmuan yang lain yang sifatnya lebih spesifik, ya. Kalau misalnya tadi dalam pengertian awal yuhaddu ilmu hadis dirayah itu ilmun yu'rafu bihi ahwalus sanadi wal matni wa kaifiyatut tahammuli wal adai wa sifatu rijali wa ghairi dzalik, itu melahirkan tentang ilmu pertama kalau ada namanya ilmu jarh wa ta'dil, ya. Ilmu jarh wa ta'dil, ilmu yang membahas tentang kualitas perawi hadis. Jadi misalnya perawi hadisnya Bukhari itu siapa, biografinya bagaimana, lahir di mana, orang tuanya siapa, belajar kepada siapa, gurunya di mana, bagaimana keadaannya sehari-hari, sifatnya bagaimana, itu dibahas dalam ilmu jarh wa ta'dil, ya. Memang ada khusus itu. Kemudian ada juga ilmu ilalil hadis, ya. Ilmu ilalil hadis itu ada ilmu tentang mengetahui kualitas hadis itu, ya. Apakah hadis ini baik atau tidak, sahih atau tidak, itu juga dibahas khusus dalam ilmu ilalil hadis. Kemudian ilmu gharibil hadis. Ilmu gharibil hadis itu adalah ilmu yang memang ada sebuah ilmu yang membahas tentang lafaz-lafaz hadis yang aneh kedengaran, yang tidak familiar di dalam pembahasan sebuah hadis. Dalam hadis Rasulullah ada kalimat, ada kata yang aneh, itu dibahas khusus dalam sebuah ilmu namanya ilmu gharibil hadis, ya, ilmu hadis yang kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang asing di dunia hadis. Kemudian ada ilmu mukhtalif wal hadis, ini juga salah satu cabang ilmu. Dan ada juga ilmu nasikh dan mansukh. Ternyata ilmu nasikh mansukh ini tidak hanya sekedar di ulumul Quran, tapi juga ada di ilmu hadis. Ada hadis yang awalnya hukumnya terlarang, kemudian menjadi boleh. Karena itu dibahas dalam ilmu nasikh wal mansukh fil hadis. Ilmu nasikh mansukh. Misalnya tentang ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu ada hadis Nabi tentang melarang ziarah kubur. Kemudian muncul lagi hadis untuk membolehkan. Berarti hukum hadis sebelumnya itu dibatalkan. Itu dibahas khusus dalam ilmu nasikh wal mansukh fil hadis. Kemudian ada ilmu asbabil wurud. Asbabil wurudil hadis. Jadi kalau bicara tentang sebab-sebab turunnya Al-Qur'an, itu namanya asbabun nuzul. Tapi kalau membahas tentang sebab munculnya hadis, jadi bukan turunnya hadis, sebab-sebab munculnya hadis, itu disebut dengan asbabul wurud. Nah, jadi kalau ditanya apa bedanya asbabul nuzul dengan asbabul wurud? Kalau asbabul nuzul itu Al-Quran, kalau asbabul wurud itu hadis. Nah, kemudian ada penjelasan yang lain. Jadi kalau ini yang terakhir sekali saya ingin sampaikan bahwa di dalam kitab hadis itu kita mengenal ada istilah sunan, ya. Ada sunan, ada ada musannaf, kemudian ada mustadrak, ya. Nah, kayak misalnya ada sunan Ibnu Majah, sunan Tirmidzi, sunan An-Nasa'i. Nah, ini kenapa disebut kitab sunan? Kitab sunan itu artinya kitab yang membahas hadis berdasarkan urutan bab per bab, mulai dari kitabut tahara sampai pembahasan yang paling terakhir secara berurut. Itu disebut kitab sunan. Kalau kitab yang selain sunan itu biasanya tidak terperinci seperti itu. Kemudian ada musannaf, itu berdasarkan tema-tema. Al-musannaf, misalnya Al-musannaf Ibnu Razak As-San'ani misalnya.
Kemudian ada lagi namanya mustadrak. Mustadrak itu adalah mustadrak Imam Hakim misalnya. Mustadrak itu adalah kitab yang memuat hadis-hadis yang tidak ada di kitab-kitab yang lain. Tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Muslim, tidak ada di Sunan-Sunan, tidak ada di Musannaf, tapi dia ternyata hadis itu masuk dalam kategori hadis yang sahih. Nah, ini ada sendiri kitabnya namanya kitab Mustadrak Imam Hakim. Jadi jangan serta-merta kita mengatakan, oh ini tidak sahih kalau tidak ada di Sahih Bukhari, ini tidak sahih karena tidak ada di Sahih Muslim. Padahal ada kitab sahih yang lain yang memang tidak ada di situ, tapi dimuat oleh para ulama ahli hadis, namanya Mustadrak Imam Al-Hakim. Nah, Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, ini insya Allah pembahasan kita hari ini berkaitan dengan ilmu hadis dirayah, ya, ilmu yang membahas tentang sanad matan, kemudian perawinya, cara menyampaikan, cara menerima dan sebagainya. Insyaallah pertemuan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan memasuk pada pembahasan tentang istilah-istilah yang dikenal di dunia ilmu hadis, supaya kita lebih memahami lagi kalau ini istilahnya apa, ini apa, ini apa, dan seterusnya, dan itu kita bisa memahaminya. Insyaallah keberkahan akan turun kepada kita semua yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajaran agama, belajar ilmu agama, dan untuk kepentingan umat Islam. Semuanya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Demikian, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu datangnya dari saya, serba kekurangan karena sebagai manusia biasa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian, Allahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.